kelima, yaitu membuat hati kita tenang. Kata Allah Subhanahu wa taala, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kalian, efek daripada kalian zikir itu menenangkan hati, dan sholat itu bagian daripada zikir. As-sholatu lidzikri, tujuan sholat itu untuk mengingat Allah. Allahu Akbar, kan kita ingat. Dengan kita mengingat Allah Subhanahu wa taala melalui tata cara yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, maka kita menjadikan hati tenang. Lah kalau kita tenang kan enak. Ada tetangga model begini, santai saja. Rumah kita seandainya bocor, butuh dana untuk membetulkan, tinggal minta ke Allah. Tenang banget itu. Kita sudah umur berapa? 20 atau 25, bagi cewek-cewek pengen punya jodoh, tenang saja. Orang hatinya tenang, karena apa? Terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya pengen jodoh, dikasih oleh Allah. Karena apa? Allah sendiri yang berkata, ud'uni astajib lakum. Hei, mintalah kalian kepadaku, maka aku akan memberinya. Maka bagi hamba-hamba yang tidak ada ragu dengan janjinya Allah, tidak ada hati-hati yang kotor, maka santai saja. Dia minta sesuatu kepada Allah agar supaya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka santai sajalah. Maka 7 hal ini akan kita dapatkan tatkala kita melakukan sholat, baik duniawi maupun akhirat. Dikasih warisan surga, dikasih kita diampuni dosa, wajah kita itu jadi glowing, tubuh kita jadi sehat. Nanti di yaumul qiyamah dikasih cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam dunia ini apa yang kita lakukan terhindar dari perbuatan fahsya dan mungkar. Enak sekali ini. Ayo kita lakukan sholat. Tetapi pada dalam menjalankan sholat itu ada berbagai rintangan, ada berbagai hambatan. Maka apabila teman-teman ini bisa menghindari hambatan ini, fa insyaallah enak sekali hidup kita. Apa sih hambatan itu? Hambatan itu yang pertama tentang waktu. Waktu itu begini. Kita itu di dalam di dalam menjalankan kehidupan itu kadang waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kita merasa bukan tidak cukup, merasa tidak cukup. Pada dasarnya waktu itu cukup. Saya itu pernah ditanya oleh salah seorang ulama, yaitu begini. Nah, nanti kalau kamu mati masuk surga, apa yang kamu minta? Saya menjawab, oh iya, saya minta ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, sering ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Oh iya, berarti humummu apa? Humum itu di dalam bahasa Indonesia apa? Keinginanmu terbesar itu yaitu ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang tatkala masuk surga apa yang saya minta bidadari 1000. Berarti apa? Keinginan terbesar kamu adalah banyak bidadarinya. Maka kalau kita di dalam di dalam sholat tadi, di dalam mengatur waktu tadi dalam keseharian kita, apabila humum kita, apa sih humum itu? Prioritas kita itu adalah sholat, fa insyaallah kita sangat mudah dalam mengatur waktu untuk sholat. Kita ambil contoh, ya santai saja. Kalau ada orang mau sholat begitu, pokoknya santai lah, enak gitu ya. Allahu Akbar, sebelum adzan dia sudah prepare sehingga dia ke masjid. Enak sekali. Hidupnya itu santai saja. Seperti halnya yang saya rasakan pada saat kita umroh. Kita umroh itu kan luar biasa. Apa sih kerjaan orang umroh itu? Nunggu adzan, nunggu waktu sholat. Di sana itu tidak ingat beban-beban kita, tidak ingat kerjaan kita. Bahkan boleh dibilang utang kita aja lupa itu kalau kita sudah umroh. Maka enak sekali di sana itu, kita hanya menghadap Allah Subhanahu wa taala, berzikir, tilawah juga nggak males dan lain sebagainya. Maka kalau di sana itu Masya Allah, humum kita apa sih, prioritas kita itu adalah Allah, sholat. Maka kalau di Indonesia kita terapkan, apabila kita humum kita, humum tadi, prioritas kita adalah Allah, maka enak sekali kita meluangkan waktu sholat. Kita diajak main sebentar ya, ini lagi reading begitu ya, ini adzan, kita berhenti. Apa sih sholatnya berhenti? Wudhu, habis itu kita jamaah bareng, nggak lama kok kalau sudah jamaah. Berarti prepare sarung. Kalau orang umumnya itu sholat enak, itu mau keluar, oh iya sholat, celana saya kotor ini, ya sudah saya bawa sarung, nanti tatkala waktunya sholat saya ganti sarung, enak sekali. Nah, berarti kalau kita tergendala akan waktu, maka jangan sampai melupakan sholat itu. Kalau kita sampai melupakan, berarti humum kita, prioritas kita bukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa?
yaitu konsentrasi. Konsentrasi itu di dalam bahasa fikih itu dinamakan khusyuk. Banyak di antara kita tatkala kita melakukan sholat, oke, kita sudah prepare waktu, kita sudah memaksakan nih. Tatkala muadzin dikumandangkan Allahu Akbar, maka sehebat apapun transaksi Anda di luar, maka tinggalkan. Seberharga apapun kegiatan Anda di luar, maka tinggalkan. Kalau ada orang yang sudah ditinggalkan semacam itu, maka dia akan sholat. Tetapi banyak di antara kita sudah melakukan, mengorbankan semua itu, tapi tidak bisa melupakan yang di luar. Contoh, Allahu Akbar, baru-baru sholat, begitu ibu-ibu, ini kita ambil contoh. Enak-enak gitu dengar suara hujan. Wah, kretek begitu kan, dengar suara hujan. Maka kira-kira ibu ini, saya tanya, sholatnya bisa khusyuk apa memikirkan jemuran ini kira-kira? Ya jemuran kayaknya. Ya Allah, udah tadi jemur ini bagaimana? Begitu kan. Allahu Akbar. Kadang ini kalau kita nggak bisa fokus, kita punya motor, kuncinya hilang, ini nemuin kuncinya pas sholat loh. Ini maknanya adalah kita perlu umum, kita perlu prioritas, kita perlu tata cara khusyuk. Bagaimana sih tata cara khusyuk dalam sholat? Itu begini. Suatu ketika saya ingin bercerita sedikit tentang kaifiatul khusyuk, tata cara kita berkhusyuk. Dulu ada seseorang, dia kaya, dia itu orang terhormat, tapi dia curhat kepada kiainya, Pak Kiai, mohon maaf, saya ini kok nggak khusyuk sama sekali ya. Dalam sholat itu gelambiar istilahnya. Apa gelambiar itu? Apa Min? Gelambiar itu apa? Nggak fokus begitu ya, kemana-mana begitu. Kemudian apa kata kiainya? Islah wudu'ak, perbaiki wudhu kamu. Oh iya Pak Kiai, belajar wudhu, kemudian apa? Diperbaiki, belajar wudhu. Wah, wudhu diperbaiki apa segala macam. Ternyata setelah 2 minggu, apa kata orang? Iya, agak khusyuk tapi masih aja nggak khusyuk. Bagaimana caranya? Oh, kalau masih nggak khusyuk, begini caranya. Kalau Anda di kampung Anda ada yang punya kelapa? Oh ada, oke. Nanti kamu minta, kamu ambil sendiri, jangan bayar, minta saja. Kalau kamu diambilkan nggak mau, kamu ambil sendiri, oke? Siap. Habis itu apa? Kamu bawa ke sini, oke. Habis itu ambil kelapa, minta kelapa. Ini tetangganya kalau orang ini yang minta senang sekali, biasanya diambilkan. Karena apa? Beliau loyal, dikasih duit. Tapi kali ini, kok nggak dikasih duit ini? Kok tumben-tumben? Ya sudah. Kemudian apa, kelapanya dibawa ke gurunya. Apa? Kulit kelapa yang luar itu diambil sedikit, kemudian digandengkan. Kemudian dijadikan kalung. Ini jangan kamu lepas. Kalau kamu lepas nanti kamu nggak khusyuk. Kamu kemana-mana harus bawa ini. Mandi pun pakai ini, apa segala macam. Oke, nggak boleh dilepas sebentar. Tapi habis itu pakai terus. Baik Pak Kiai. Beliau ingin khusyuk, kemudian apa dirasakan dia sholat hari pertama kata orang, oh biasa, orang kaya, sensasi begitu. Hari kedua, ya Allah, ini ada apa ini? Hari ketiga, orangnya sudah begini nih, nggak peduli, tetap aja dia dikatain sensasi, dikatain dia apa, dikatain dia stres, dikatain dia gila, nggak masalah, yang penting dia bisa khusyuk, kemudian dipakai. Maka Masya Allah, sebelum seminggu dia sudah khusyuk luar biasa. Lalu beliau datang, Kiai, Pak Kiai, alhamdulillah saya sekarang sudah khusyuk. Saya ingin tahu Pak Kiai, Anda tahu dari mana kalau tetangga saya itu punya kelapa yang sakti? Apa kata Kiai, kata Kiainya? Ya enggak, kelapanya enggak sakti. Loh, ini kelapa buktinya mampu menjadikan saya khusyuk. Enggak, yang bikin kamu itu khusyuk itu ya kamu. Kalau dulu kamu sholat Allahu Akbar masih memikirkan orang lain, tapi sekarang enggak. Kalau kamu sholat ingin khusyuk, nggak peduli orang dikatakan kamu sensasi, dikatakan kamu cari perhatian orang, bahkan kamu dikatakan stres, bahkan kamu dikatakan gila, nggak peduli. Nah, karena ketidakpedulian kita hanya fokus kepada Allah, maka kamu jadi khusyuk. Masya Allah. Berarti kunci khusyuk apa? Bukan kita jadikan kelapa itu kalung, bukan, tetapi adalah hanya fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada cerita lagi tentang khusyuk. Ada anak kecil berkata kepada abahnya, "Bah, saya sekarang sudah nggak mau sholat." "Kenapa?" "Nggak mau sholat di masjid." "Iya, di masjid nggak asik, banyak orang jualan." Bukankah jualan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam masjid? Kalau ada orang yang jualan di masjid, kata baginda Nabi, akan didoakan oleh malaikat agar supaya bangkrut. Ya, betul. Di masjid ibu itu malah jual kerudung. Ada yang ibu-ibu itu Masya Allah ngosip terus apa? Nggak suka saya. Oh begitu. Ya sudah. Nanti kamu boleh nggak sholat. Tapi syaratnya satu. Apa? Ini Abah punya ember begini ya. Tatakan, ada gelasnya berisi air. Kamu puterin ini masjid sebanyak 2 kali saja. Kalau nggak tumpah, berarti
kamu boleh nggak sholat jamaah selamanya di dalam masjid? Gitu aja, Bah. Iya, boleh. Lalu anak itu membawa tatakan, dibawa muter 1 sampai 2 kali. Kemudian alhamdulillah ya, ini nggak tumpah ini. Wah, oh iya. Nah, tadi pas kamu keliling masjid, orang yang sukanya jual kerudung tadi gimana? Wah, saya nggak tahu ya, saya nggak fokus. Saya fokusnya hanya ini agar supaya tidak tumpah. Oh begitu. Lah terus bagaimana orang yang suka ghibah? Nggak tahu. Saya nggak memberitikan banyak orang tadi. Pokoknya saya fokus agar supaya saya ini tidak tumpah. Begitulah kamu kalau datang ke masjid, kalau kamu fokus kamu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mempedulikan orang lain, maka kamu bisa khusyuk. Ayo sekarang latihan khusyuk agar supaya sholat kita apa? Yaitu tidak karena manusia, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hati kita mau sholat ke masjid mengatakan sayalah orang yang paling alim, sayalah orang yang paling istiqomah, sayalah dan seterusnya. Taib itu. Nah, lalu apa? Yang keempat adalah pertarungan antara keistiqomahan taat kepada Allah dengan nafsu. Karena begini, saya tanya ini teman-teman, kalau Anda dikatakan punya handphone, enak mana sholat 5 waktu? Sholat 5 waktu itu kita jangan 5 menit ya, 10 menit kira-kira teman-teman sudah ngerasa lama apa belum? Wah lama sekali Ustadz, ngapain ini Gus? Kita sholat kok sampai 10 menit. Nah itu sholat. Tapi kalau main TikTok, nah kira-kira 10 menit bentar atau lama? Ya itu mah bentar banget itu. Maka nafsu kita akan memilih perbuatan yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan nafsu kita digalakan, kita mengutamakan main-main TikTok tadi, maka nafsu kita akan kalah. Oleh karena itu ya Allah, jadikan kita itu senantiasa fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan mempedulikan hawa nafsu kita, maka utamakanlah Utamakanlah kita bukan hawa nafsu kita, ketaatan kita kepada Allah. Lah, berarti apa? Hidup itu ada fase al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Kalau naik mah enak, ingat Allah Subhanahu wa taala, tapi pas turun ini nggak ingat. Dan biasanya orang itu kalau lagi lagi turun, itu lama banget. Giliran ingat kepada Allah, cuman sebentar. Giliran turun, lama sekali. Giliran rajin, dia ngaji sehari dapat 1 juz. Giliran futur atau nggak rajin, sehari nggak ngaji sama sekali. Taib. Ini bagaimana kata ulama? Ini teman-teman ada tips bagaimana agar supaya kita istiqomah di jalan Allah, senantiasa dalam keadaan ingat kepada Allah. Imannya dalam keadaan yazid atau bertambah. Bukan yanqus. Bagaimana mempertahankan iman kita tatkala bertambah? Bagaimana kita langsung keluar dari keterpurukan, yaitu keadaan yang yanqus, iman kita yang turun. Bagaimana kata ulama? Al-imanu yazidu bit-ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu akan senantiasa naik dengan cara kita menambah ketaatan. Wa yanqusu bil ma'siyah, akan secara otomatis berkurang kalau kita senantiasa bermaksiat kepada Allah. Caranya bagaimana? Tambah ketaatan kita.